Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mayang Permatasari, pada koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru berusaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan memenuhi kebutuhan belajar individu. Pendekatan pengajaran pada pembelajaran berdiferensiasi memperhatikan keberagaman kebutuhan murid, minat, dan kemampuan individu dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, ada beberapa hal yang harus guru lakukan untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama dengan memahami tujuan pembelajaran, yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Pada minat belajar murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid, diantaranya dengan cara yang pertama menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan lain-lain. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Dan yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Selanjutnya, profil belajar murid. Hal ini meliputi lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, dengan mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang selanjutnya, diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya, apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sementara pada keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Nah, sekian pemaparan saya, koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.